Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada rasulnya, sahabat keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah melainkan kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh sayang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin adalah munculnya anak-anak yang melawan kepada kedua orang tua. Anak-anak yang sudah berani memukul, membentak, bahkan membunuh kedua orang tuanya. Ini kita jumpai, bahkan kadang-kadang bukan anak yang tidak diajar agama. Anak-anak yang dari kecil diajar agama, diajar kepada sunnah, diajar kepada Al-Quran, disekolahkan tahfidz, masukkan pesantren, ujung-ujungnya juga jadi anak yang durhaka, membentak, melawan, tidak senang. Bahkan ada yang menumbuk dinding di depan kedua orang tuanya, menumbuk dinding di depan ibunya, membawa pisau di depan ibunya. Ini anak yang bagaimana ini seperti ini? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah diajarkan agama, sudah diajarkan ilmu yang benar, tapi mesti berpikiran yang busuk, pikiran yang buruk, sikap yang kotor, ucapan yang jelek, kepala otaknya kotor, diisi dengan berbagai macam maksiat, kedurhakaan kepada Allah, melalaikan solat, kedurhakaan kepada orang tua, membentak, melawan, mengecewakan, menyakiti, membuat tangis orang tuanya. Ini fenomena yang terjadi di hari ini. Oleh sebab itu, ilmu agama diajarkan, pengamalan dibimbing, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua bapaknya ustadz, mamanya ustazah, anaknya jadi orang yang taat, anaknya jadi orang soleh. Karena hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah jemaah. Hidayah di tangan Allah jemaah. Bapaknya ustadz, anaknya ustazah, bisa anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis mamanya yang ustazah itu dibuatnya. Makin parah penyakit orang tuanya disebabkan sikapnya. Makin payah orang tua mengajarnya. Karena hidayah itu di tangan Allah. Doa kita sudah ucapkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Tapi kalau anaknya ini tidak mau merubah dirinya, tidak mau merubah sikapnya, tidak mau melaksanakan pengabdian kepada Allah, siapapun orang yang ada di sampingnya, di sekitarnya tidak akan membawa dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan banyak dalam Al-Qur'an agar anak-anak ini memperhatikan, merenungkan Al-Qur'an. Wa wasainal insana
biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia berbuat baik, berbuat kebaikan kepada orang tua ibu bapanya. Surah Al-Ankabut ayat 8. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anaknya itu otaknya sudah dikenai subhat maksiat, nonton maksiat sampai pagi, dari malam nonton maksiat, otaknya diisi dengan maksiat, Al-Quran itu tidak berfungsi untuk memperbaiki otaknya. Al-Quran itu tidak bisa berfungsi untuk memperbaiki pemikirannya. Al-Quran itu tidak bisa berfungsi memperbaiki hatinya, melembutkan jiwanya, karena otaknya diisi dengan maksiat, kekotoran jiwa. Dicekoi dengan jiwa. Di hadapan orang tuanya berbuat baik kayaknya orang alim, seorang abid yang ahli ibadah. Di belakang orang tuanya bermaksiat, nonton-nonton yang segala macam yang tidak pantas dia tonton sampai pagi. Bagaimana otaknya tidak rusak? Bagaimana hatinya tidak kotor? Bagaimana dia mau bagus ibadah kepada Allah kalau dari dirinya tidak ingin merubah nasibnya sendiri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbair kabair, fadzakara minha uququl walidain." Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Lalu Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih. Durhaka kepada orang tua ini adalah dosa setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengecewakan, tidak menjaga amanah, melawan, tidak menuruti nasihat, melakukan ucapan-ucapan makar-makar kepada orang tuanya, ini tidak pantas. Seorang anak itu menunjukkan kekuatannya di tengah-tengah ibu dan keluarga orang tuanya. Memukul dinding, melemparkan barang yang dipegang, menghujamkan kakinya ke bumi, dan sebagai macam perlakuan-perlakuan setan yang dilakukannya untuk menakuti orang tuanya. Ini anak yang tidak pantas. Anak yang sudah kena subhat pemikirannya. Seharusnya dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya, justru orang tuanya itu dianggapnya sebagai musuh. Nasihat, kata-kata petuah yang dikeluar dari mulut orang tuanya seperti setan yang dia dengar, seperti ucapan-ucapan setan yang harus dia jauhi, supaya orang tua mendiamkan segala macam sikap perbuatan buruknya. Ini anak-anak yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tuanya keduanya ustadz atau ustazah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengatakan, ridallah fi ridal walidayh, ridallah fi ridal walidi, wa sukhtullah fi sakhatil walidi. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi Allah akan murka kepada anak ini. Susah anak ini berhasil, susah anak ini mendapat hidayah kalau dia musuhi orang tuanya. Allah juga tidak akan meridhoinya. Ingin mendapatkan ridho Allah, kemuliaan Allah di dunia, apa yang kita usahakan dimuliakan oleh Allah, perbagus hubungan baik kepada kedua orang tua. Coba renung-renungkanlah sudah berapa banyak sikap kita yang menyusahkan orang tua, yang membuat tangis orang tua, membuat keluar mata ibunya jadi menangis dengan sikapnya, yang orang tuanya kecewa. Jangan merasa benar, jangan merasa hebat anak itu di hadapan orang tua. Tidak ada apa-apanya anak itu di hadapan orang tuanya. Tidak pantas tenaga dan kekuatannya itu ditunjukkan di hadapan orang tuanya. Ini anak setan yang seperti ini. Tenaga dan kekuatannya hanya diberani ditunjukkan orang tua, menakut-nakuti ibu, menakut-nakuti kakak, menakut-nakuti abang, kemanaan. Ini anak setan namanya. Setan itu yang menakut-nakuti manusia. Setan itu kerjanya menakut-nakuti manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu menghalang-halangi manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa menjemput nyawamu. Anak-anak durhaka, anak-anak yang melawan kepada kedua orang tua, anak-anak yang menyusahkan kepada orang tua, berdoa kepada Allah. Mohon maaflah kepada kedua orang tuamu kalau kamu ingin berhasil di dunia. Kalau ingin kamu mulia di dunia dan mulia di akhirat. Apa yang kau cita-citakan akan berhasil di dunia akan ditolong oleh Allah. Anak durhaka tidak akan pernah mulia. Anak durhaka tidak pernah akan bahagia. Sudah banyak kisah yang
nampak di tengah-tengah masyarakat anak-anak durhaka itu akan sengsara. Ada si maling kundang lah, ada sampuraga lah, ada si kantan dan berbagai macam cerita-cerita yang lain. Anak durhaka itu tidak pernah menjadi anak yang mulia di dunia dan di akhirat. Caranya dia harus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada kedua orang tuanya. Bertobat, minta ampun kepada orang tua itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi kita telah mengatakan, la yadkhulul jannah akul wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak pula yang mendustakan qadar. Jadi anak durhaka itu sudah terhalang dari hidayah. Orang-orang anak yang menyakiti hati orang tua, buat kesal, buat tangis orang tua itu tertutup hatinya dari hidayah Allah. Makanya susah untuk diajak taat kepada Allah. Susah untuk diajak sholat tepat pada waktunya. Susah diajak untuk taklim, diajarkan ilmu agama yang baik kalau anak itu durhaka kepada orang tuanya. Karena hidayah itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. La yadkhulul jannah akun. Tidak akan masuk surga. Jadi jalan-jalan ke neraka itu dibentangkan oleh Allah kepada anak-anak yang durhaka. Ja'a Arabi faqala ya Rasulullah mal kabair. Seorang Arab Badu datang lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka Nabi mengatakan, qala isyraku billah, adalah berbuat syirik kepada Allah. Qala thumma madza? Kemudian orang Arab itu mengatakan, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, thumma uququl walidain. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang Arab itu bertanya, qala thumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-yaminu gumus. Kemudian adalah sumpah dengan sumpah palsu. Banyak sekali ancaman-ancaman dari Nabi untuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Siksanya akan dinampakkan kesusahan di dunia ini sebelum nanti sampai kesusahan akan dialaminya di akhirat. Mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Kepada Allah kita mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.